Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enda Meliana, MPM 1921913030 dari kelas Doa Penjas. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi keterampilan gerak. Nah, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Meli yang selaku dosen TBM telah memberikan saya untuk mempresentasikan mengenai keterampilan gerak. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian keterampilan gerak. Nah, apa sih keterampilan gerak? Nah, keterampilan gerak adalah kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu tugas gerak secara maksimal. Nah, sesuai dengan kemampuannya. Tetapi keterampilan gerak pada setiap orang berbeda-beda. Nah, yaitu pasti memiliki banyak faktor yang mempengaruhi, antara lain yaitu faktor tingkat usia, faktor pengalaman gerak. Nah, sifat dasar tersebut yaitu adalah sebuah keterampilan. Nah, maka bisa disebut keterampilan gerak itu yaitu adalah seseorang yang selalu melakukan tugas geraknya secara maksimal dengan kemampuannya. Nah, itu pengertian dari keterampilan gerak. Nah, sebelum itu ada juga mengenai beberapa sistem klasifikasi atau taksonomi telah mengembangkan keterampilan gerak dari beberapa unsur umum. Nah, yang dimana mengetahui perbedaan keterampilan dapat membantu praktis dalam merencanakan pembelajaran dari mempraktikkan pengalamannya sebagai sebuah titik awal untuk penilaian keterampilan. Nah, maka di Penjas itu sangat memperlihatkan keterampilan geraknya. Selanjutnya yang kedua, pertama kita menjelaskan pengertian keterampilan gerak. Yang kedua itu ada klasifikasi keterampilan gerak. Nah, klasifikasi keterampilan gerak ini itu apa sih? Nah, yaitu kemampuan untuk melakukan gerak secara efektif dan efisien, yang dimana keterampilan gerak ini diperwujudkan atau dikualitaskan secara koordinasi dan kontrol tubuh dalam melakukan gerak. Nah, di sini ada klasifikasi gerak bisa dibuat berdasarkan beberapa sudut pandang, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama ada klasifikasi berdasarkan kecermatan gerak. Nah, berdasarkan kecermatan gerak ini yaitu yang dimana pelaksanaan gerak atau kecermatan pelaksanaan gerak bisa ditentukan antara lain jenis otot besar dan ada melibatkan otot halus. Nah, yang dimana jenis otot yang terlibat keterampilan gerak ini bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu A atau 1, keterampilan gerak agal. Nah, apa sih keterampilan gerak agal? Nah, keterampilan gerak agal ini adalah gerakan yang di dalamnya melibatkan otot besar sebagai basis utamanya gerakan. Nah, jadi otot besar itu bisa dibilang peran utamanya dalam melakukan keterampilan gerak. Yang kedua itu keterampilan gerak halus. Nah, yang dimana
Keterampilan gerak halus ini yang dilaksanakan melibatkan otot-otot halus sebagai basis utama gerakan, sebagai contoh menggambar, mewarnai, dan menulis tegak bersambung. Nah, jadi otot halus itu biasanya digunakan kita menulis, menggambar, dan menyuci piring. Nah, itu menggunakan otot halus. Sedangkan otot dasar itu seperti berlari, melakukan olahraga yang lainnya, yaitu klasifikasi berdasarkan perbedaan titik awal. Klasifikasi berdasarkan perbedaan titik awal itu apabila diperlukan. Nah, jadi gerakan ini biasanya memudahkan atau diketahui bagian awal dan akhir gerakannya. Nah, jadi pada saat kita akan melakukan gerak itu, titik awal kita itu di mana dan akhirnya di mana. Nah, itu bisa disebut dengan klasifikasi berdasarkan perbedaan titik awal. Nah, selain itu di sini juga terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, keterampilan gerak diskrit. Nah, apa sih keterampilan gerak diskrit itu? Yaitu keterampilan gerak di mana dalam pelaksanaannya bisa dibedakan secara titik awal dan titik akhir gerakan. Nah, yang kedua itu keterampilan gerakan serial. Nah, apa sih keterampilan gerakan serial ini ya? Yaitu yang dimana dilakukan beberapa kali secara berkelanjutan. Nah, jadi kayak misalkan saya kasih contoh, yaitu lari dari titik awal sampai titik akhir. Nah, dia terus-terusan sampai dan dikasih menit sampai waktunya habis. Nah, itu kelanjutan. Atau bisa dengan mengikuti program latihan gerak yang diberikan oleh guru. Nah, yang ketiga itu keterampilan gerak kontinu. Nah, yang dimana gerak ini biasanya tidak dengan mudah ditandai titik awal dan titik akhir. Nah, tetapi gerak ini biasanya dipengaruhi oleh si pelaku, stimulus eksternal dibandingkan dengan pengaruh bentuk gerakannya sendiri. Nah, jadi ini tuh tidak menggunakan titik awal dan titik akhir, tetapi dia secara kontinu terus-terusan. Yang ketiga yaitu klasifikasi berdasarkan stabilitas lingkungan. Nah, di sini juga sangat perlu stabilitas lingkungan. Kenapa? Karena pada saat melakukan gerak keterampilan itu, karena si pelaku harus menghadapi kondisi lingkungannya yang tidak berubah dan ada kala berubah-berubah. Nah, jadi kenapa klasifikasi berdasarkan stabilitas lingkungan? Karena kadang si pelaku itu harus menyesuaikan dirinya dengan lingkungan itu tersebut pada saat melakukan gerak. Nah, berdasarkan stabilitas lingkungan juga dikategorikan menjadi dua, yaitu ada dua, yaitu keterampilan gerak tertutup. Nah, atau bisa disebut dengan closed skill. Jadi keterampilan gerak ini yang dimana pelaksanaannya terjadi pada kondisi lingkungan yang tidak berubah-ubah dan stimulus gerakan timbul dalam diri si pelaku sendiri. Tidak adanya faktor luar yang turut mengarahkan gerakan itu. Nah, jadi di sini tuh gerakan tertutup itu yaitu tidak ada perubahan lingkungan atau seperti musim dingin atau musim panas, tapi stabil terus cuacanya. Nah, jadi itu menimbulkan gerakan
diri pada si pelaku tersebut atau seseorang itu yang melakukan keterampilan gerak. Yang kedua itu keterampilan gerak terbuka. Nah, bisa disebut open skill. Nah, yang dimana keterampilan gerak terbuka ini yang terjadi pada kondisi lingkungan yang berubah-ubah dan pelaku bergerak sesuai dengan stimulus yang timbul di lingkungannya atau perubahan kondisi lingkungannya. Bisa bersifat temporal dan bersifat spesial. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, unsur-unsur kemampuan membentuk keterampilan gerak. Nah, tadi kan kita sudah menjelaskan mengenai keterampilan gerak, klasifikasi keterampilan gerak. Sekarang unsur-unsur kemampuan yang membentuk keterampilan gerak. Nah, apa sih unsur-unsur yang menjadi pembentukan keterampilan gerak itu? Nah, jadi ada seseorang yang mampu melakukan gerakan secara efisien dan benar, secara maksimalis. Nah, tetapi agar seseorang bisa memiliki keterampilan gerak yang baik, diperlukan proses belajar dan berlatih dalam jangka waktu yang relatif atau lama. Nah, sehingga tercapainya efisien gerakan yang diperlukan dukungan beberapa kemampuan yang ada pada diri pelaku. Nah, selain itu, agar bisa menjadi gerakan efisien atau yang baik, ada beberapa unsur kemampuan atau kondisi yang diperlukan untuk mendukung gerakan yang efisien, yang di dalamnya fungsi-fungsi fisik, mental, dan emosional. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan unsur kemampuan fisik. Nah, apa sih kenapa kita harus memiliki unsur kemampuan fisik? Karena syarat utama untuk melakukan gerak atau kondisi fisik atau gerakan yang baik itu kita harus memiliki kondisi fisik yang baik dan akan menghasilkan gerakan yang efisien. Nah, di sini ada macam-macam kemampuan fisik. Yang pertama yaitu macam-macam kemampuan fisik. Yang pertama itu ada kecepatan reaksi. Nah, yang dimana di sini sangat berperan dalam gerakan dimana respon gerak harus dilakukan secara segera setelah ada stimulus, misalnya dalam start lari cepat. Nah, itu kecepatan reaksi. Yaitu yang kedua, kekuatan. Nah, yang dimana kekuatan ini sangat diperlukan dalam melakukan gerakan yang memerlukan gaya fisik yang besar. Nah, kekuatan ini sangat dibutuhkan dalam kemampuan fisik. Yang ketiga, ketahanan. Nah, kenapa ada ketahanan? Karena ketahanan fisik sangat penting saat melakukan gerak dalam jangka waktu lama, seperti aerobik. Nah, aerobik kan membutuhkan ketahanan daya tubuh. Nah, itu harus memiliki ketahanan. Yang keempat itu kecepatan. Nah, gerakan juga, kemampuan fisik juga butuh sangat kecepatan. Nah, yang dimana untuk menyelesaikan tugas gerak yang harus diselesaikan dengan dalam waktu singkat. Yang kelima, fleksibilitas. Nah, fleksibilitas ini sangat diperlukan untuk menyelesaikan tugas gerak, di mana gerakan memerlukan keluasaan gerak persendian atau perlu pemaksaan gerak persendian agar tidak terjadi cedera. Selanjutnya, ketajaman indera. Nah,
kenapa di sini juga ada ketajaman indera? Karena itu adalah kinetik yang perlu atau fungsi untuk merasakan posisi dan gerak tubuh pada saat melakukan gerak itu tersebut. Oke, selanjutnya itu unsur kemampuan mental. Nah, di keterampilan gerak ini yaitu membutuhkan kemampuan mental. Kenapa? Jika tidak ada kemampuan mental, kita tidak akan melakukan gerak secara maksimal atau secara efisien atau dengan baik melakukan gerak itu tersebut. Nah, di sini juga ada beberapa kategori kemampuan mental. Yang pertama yaitu kemampuan memahami gerakan yang akan dilakukan. Nah, kenapa kita harus memahami gerakan yang kita lakukan ini? Agar otak bisa memberikan komando gerakan sesuai dengan yang diinginkan kepada sistem pergerakan tubuh. Nah, jadi jadi itu kenapa harus memahami, karena agar otak bisa memberikan komando kepada tubuh kita agar bisa melakukan gerakan secara maksimal atau baik. Yang kedua, kecepatan memahami stimulus. Nah, di sini sangat penting memahami kecepatan kemampuan stimulus. Nah, kenapa? Karena kecepatan ini membuat keputusan sangat erat hubungannya. Jadi kedua macam kemampuan ini penting dalam kaitan dengan memberikan respon terhadap stimulus yang diterima. Apabila stimulus cepat dipahami, kemudian keputusan cepat dibuat, maka responnya juga bisa dengan cepat diberikan. Yang ketiga itu kecepatan membuat keputusan. Yang ketiga itu membuat kecepatan keputusan. Nah, jadi kita harus memiliki kecepatan keputusan itu agar pada saat melakukan gerak kita tahu nih bagaimana pada saat melakukan keputusan itu dan merespon dengan baik. Yang keempat itu kemampuan menilai irama. Nah, kenapa di sini juga ada kemampuan menilai irama? Nah, unsur ini itu memiliki namanya waktu. Kenapa memiliki namanya waktu? Karena unsur ini itu yaitu gerakan secara ritmik atau berirama, seperti saya dibilang saya mungkin senam, aerobik, nah seperti itu, dan lain-lain. Selanjutnya itu kemampuan emosional. Nah, di sini itu ada kemampuan emosional. Nah, kemampuan emosional ini yaitu kondisi emosional yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan gerak yang efisien. Nah, kenapa membutuhkan unsur kemampuan emosional? Kadang seseorang itu jika tidak memiliki kemampuan emosional, mereka tidak akan bisa memberikan semangat pada tubuhnya sendiri. Nah, jadi kemampuan ini itu tidak bisa mengendalikan diri dia sendiri. Nah, di sini ada beberapa kategori, yaitu di sini ada kemampuan pengendalian emosi dan perasaan. Nah, kenapa di sini kita harus mengendalikan emosi kita agar seseorang untuk membuat sesuai dengan yang seharusnya dilakukan, tidak dibuat di luar batas. Yang kedua, tidak ada gangguan emosional. Nah, kenapa? Agar kegangguan emosional ini, misalnya ketegangan emosi, kemarahan, kesedihan,
erat, ini sangat erat kaitannya dengan penampilan gerak. Nah, jadi kondisi gerak bisa terganggu karena adanya gangguan emosi. Nah, jadi jangan emosinya di sini itu bisa saja kita melakukan gerakan secara emosi, tapi kita harus terkendali. Jika tidak, itu tidak akan menghasilkan gerakan dengan baik. Selanjutnya itu memiliki sikap yang positif terhadap prestasi gerak. Nah, ini sangat penting nih, sikap positif terhadap prestasi bisa menimbulkan kecenderungan berbuat untuk berusaha mencapai suatu prestasi. Nah, jadi di sini tuh harus memiliki sikap positif terhadap prestasi gerak agar memiliki tujuan untuk membuat prestasi kepada diri kita sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan atau presentasikan mengenai keterampilan gerak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.